Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Rufiah SHIME selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum bank syariah dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang bahagia ini kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk mempersingkat waktu, perkenalkan, nama saya Fani Umi Khalifah dari kelas Perbankan Syariah E semester 5 dengan nomor NIM 4021901333 dari kelompok 1 mata kuliah Aspek Hukum Bank Syariah akan mempresentasikan materi terkait dengan lembaga perbankan syariah. Untuk kali ini saya tidak sendiri, ditemani dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nika Sari Pratama dari kelas Perbankan Syariah E, NIM 4021901556 dari semester 5, kelompok 1. Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya, Fani. Langsung saja, yang pertama, pengertian lembaga perbankan syariah. Perbankan syariah ialah lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah lahir sebagai tuntunan dari masyarakat Islam yang menginginkan adanya suatu perbankan menggunakan prinsip Islam. Di dalam Islam sendiri sebenarnya telah melarang praktik-praktik muamalah yang mana mengandung riba maupun gharar. Kemudian seiring berjalannya waktu, didirikanlah perbankan syariah yang mana sesuai dengan prinsip Islam. Perbankan syariah ini yang kemudian sudah disepakati oleh para ulama yang mana di dalamnya memang benar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Selanjutnya adalah pengertian bank syariah menurut salah satu ahli, yaitu menurut Karnain A. Perwata Atmaja dan HM Syafi'i Antonio. Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al-Quran dan hadis. Dari pengertian para ahli ini yang saya ambil menurut Karnain A. Perwata Atmaja dan HM Syafi'i Antonio, itu bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah itu sesungguhnya memang mengacu pada hukum Islam yang tertuang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, baik dalam melayani nasabah yang mana membutuhkan pembiayaan berupa pembiayaan syariah ataupun di dalam melakukan kerjasama. Selanjutnya, definisi perbankan syariah dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis MUI seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau adil wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme atau alamiah. Jadi dari beberapa definisi yang ada bisa disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah, unit usaha syariah, atau lebih mencakupnya ke dalam kelembagaan, kegiatan usaha, tata cara, dan proses melaksanakan suatu kegiatan. Selanjutnya, untuk fungsi dan tujuan dari perbankan syariah akan dilanjutkan oleh teman saya, Nika. Terima kasih kepada rekan saya Fani Umi Khalifah. Akan saya lanjutkan fungsi dan tujuan perbankan syariah. Sebagaimana telah didefinisikan di atas, perbankan syariah merupakan lembaga perbankan yang tidak menggunakan sistem riba dalam menghimpun dana. Dalam perbankan syariah memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Fungsi perbankan syariah yang utama adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Dalam penghimpunan dana tersebut, bank syariah menggunakan 2 akad, yaitu al-wadi'ah dan al-mudharabah.
Akad al-wadi'ah merupakan akad antara pihak pertama atau nasabah dengan pihak kedua atau bank, di mana pihak pertama menitipkan uangnya kepada pihak bank untuk digunakan sebagaimana dalam prinsip Islam. Selanjutnya, al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama atau pemilik dana yang menginvestasikan uangnya kepada pihak yang membutuhkan dana untuk tujuan tertentu. Fungsi yang kedua yaitu fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Fungsi yang kedua dari perbankan syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran dana ini, peminjam dana harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Bank syariah menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam cara atau bermacam-macam akad, seperti akad jual beli, akad kemitraan atau kerjasama. Dalam akad jual beli, keuntungannya didapatkan oleh bank syariah didapatkan dari margin. Fungsi yang terakhir atau yang ketiga adalah fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank. Fungsi ketiga dari perbankan syariah ini adalah memberikan pelayanan jasa bank kepada nasabah dalam rangka memenuhi kebutuhan aktivitas perbankan. Pelayanan jasa ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dari perbankan syariah. Beberapa pelayanan jasa perbankan itu seperti transfer dan pemindah bukuan. Untuk meningkatkan pelayanan itu, perbankan syariah saat ini berlomba-lomba meningkatkan teknologi digitalnya dan menyediakan jasa yang cepat dan akurat. Selanjutnya, tujuan dari perbankan syariah. Yang utama adalah mendorong dan mempercepat kelajuan ekonomi masyarakat atau bangsa dengan cara melakukan aktivitas ekonomi, perbankan, dan komersial investasi sesuai syariat Islam. Dalam penerapannya, tujuan ini seperti memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam perbankan tanpa riba atau bunga. Yang kedua, menyediakan alternatif investasi dan pembiayaan serta jasa lainnya. Yang ketiga, mengurangi resiko sistematik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Selanjutnya, asas lembaga perbankan syariah. Yang pertama, prinsip syariah. Prinsip syariah adalah nilai syariah dalam perspektif ekonomi mikro yang menekankan profesionalisme dan amanah. Sedangkan dalam perspektif makro menekankan nilai syariah, pelarangan riba, dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat perekonomian. Beberapa prinsip syariah itu adalah yang pertama, prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Dalam prinsip ini ada dua macam kontrak, yaitu musyarakah dan mudharabah. Yang kedua, jual beli. Yang ketiga, sewa atau biasa disebut dengan ijarah. Sewa ini merupakan akad yang melibatkan suatu barang dengan jasa atau manfaat atas barang lain. Selanjutnya, asas akan dilanjutkan oleh teman saya, Fani Umi Khalifah. Baik, terima kasih kepada Nika Sari Pratama. Yang selanjutnya adalah asas kedua, yaitu demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi ialah tindak lanjut dari amanah konstitusi untuk mewujudkan perekonomian nasional sesuai dengan nilai-nilai demokrasi ekonomi guna mensejahterakan masyarakat. Nilai luhur yang terkandung dalam asas demokrasi harus diimplementasikan dalam sistem perbankan syariah nasional, seperti dalam kegiatan operasional, hubungan hukum dengan nasabah, dan lembaga terkait dengan pengawasan perbankan syariah. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah sendiri telah disebutkan bahwa demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mana mengandung nilai keadilan, kebersamaan, dan pemerataan. Baik, selanjutnya adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri ialah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mengatakan tentang prinsip kehati-hatian ini
telah diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip kehati-hatian ini digunakan untuk menghindarkan bank dari risiko kerugian, melindungi data nasabah, melindungi dana nasabah yang tersimpan, serta melindungi nasabah dari praktik penipuan. Baik, kiranya itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok pertama terkait dengan lembaga perbankan syariah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok pertama. Saya Fani Umi Khalifah, pamit undur diri. Saya Nika Sari Pratama, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.